Setelah pertemuan selesai, Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Rukiat kembali ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke penjara Ciamis. Beberapa bulan kemudian, kekuasaan Belanda runtuh dan digantikan oleh Jepang. Hei Zainal, keluar kau! Ada keperluan apa kamu kesini? Segeralah kalian menyerahkan diri, saya akan bawa kalian ke penjara. Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Rukiat dibawa kembali ke penjara di Ciamis. Namun setelah beberapa bulan di penjara, mereka dibebaskan oleh pemerintah Jepang. Hei, kalian, ayo keluar. Ada apa? Kenapa kami tiba-tiba dibebaskan? Kalian bebaskan karena kalian tidak bersalah. Terima kasih. Kalian bisa bebas, tapi kalian harus memenuhi beberapa syarat. Yaitu mewujudkan cita-cita bersama Asia Timur Raya. Mana sudi kami melakukan hal keji seperti itu? Kami akan selalu melawan penjajah. Kiai Haji Zainal Mustafa kembali berkumpul dengan kawan-kawan dan warga masyarakat. Mereka kembali membicarakan kekejaman para penjajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, ada keperluan apa kalian kesini? Kami datang ke sini membahas Jepang. Apakah sebelumnya kalian sudah tahu kalau kita berada di bawah tangan? Tentu tahu Pak Kiai, kita sudah berada di tangannya penjara, yaitu saudara tua kita. Mengapa kamu berani-beraninya bicara seperti itu? Karena Jepang telah membebaskan kita dari belenggu penjajah Belanda. Kita sudah bebas. Sungguh pernyataan yang sungguh bodoh. Jepang itu lebih kejam dari Belanda. Benarkah Pak Kiai? Berarti selama ini kita ditipu oleh Jepang. Itu benar. Seharusnya kita membebaskan diri dari belenggu Jepang. Oleh karena itu, kita harus merdeka. Setuju. Sekitar tahun 1943, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama santrinya membulatkan tekad untuk menentang fasisme Jepang. Mereka pun berdiskusi bersama di pesantren. Wahai santri-santri, kita harus membuatkan tekad untuk melawan penjajah Jepang karena mereka menyuruh kita melawan Seigen. Maaf Pak Kiai, sebenarnya apa yang memutar balikan kita untuk menentang fasisme terhadap Jepang? Sesungguhnya Jepang telah menyuruh kita untuk melakukan Seigen. Sekiri, apa itu Kiai? Kayak adalah kegiatan memindahkan cipta ke arah matahari, yaitu yang berada di Tokyo. Secara tidak langsung itu menyuruh kita untuk menghormati matahari. Apakah kalian mau? Tentu saja kami tidak mau, Kiai. Kami hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Selain itu, mereka meminta beras kepada kita yang akan merugikan rakyat. Kalau begitu, rakyat kita tidak akan bisa makan nasi dan mereka akan kelaparan. Mereka tidak memikirkan itu, mereka hanya memikirkan perut mereka saja. Perbuatan ini sungguh kejam dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu, mereka juga membohongi para wanita. Mereka diiming-imingi untuk pendidikan tinggi di Tokyo, tetapi nyatanya mereka dipergunakan untuk menghibur para tentara Jepang. Sungguh tindakan yang sangat tidak manusiawi. Lalu para wanita diperlakukan seperti hewan. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya Pak Kiai? Kita selanjutnya akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. Kita akan memotong kawat-kawat kapal Belitung itu dan membebaskan para tahanan. Lalu, apa yang perlu kita persiapkan untuk rencana itu Pak Kiai? Untuk sekarang kita siapkan bambu kucing kolok-kolok yang terbuat dari para sederhana. Semoga para sederhana itu berguna untuk kita. Baik. Setelah itu, para santri menuju ke halaman pesantren untuk menyiapkan sebuah golok-golok dari bambu. Setelah membuat golok-golok dari bambu,
para santri pun berlatih pencak silat. Sementara itu, di tempat lain, pemerintah Jepang mengetahui berbagai rencana yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan mereka berniat untuk melakukan penyerangan. Akhirnya, pemerintah Jepang mengirim Cakrawi Laksana dan 11 orang anggota stafnya dikawal oleh anggota polisi untuk menangkap pemimpin-pemimpin Sukamana. Belajar bela diri hari ini lebih baik kita berdoa agar tidak ada yang cedera saat belajar. Berdoa mulai. Doa kita. Kendang-kendangannya semua. Kak. Ayo Mas Rian, pimpin pemanasan. Berikan pemimpin Sukamana kepada kami sekarang juga. Kami tidak akan pernah menyerahkan pemimpin kami kepada KMPT bangsa kami sendiri. Oh, jadi kalian berani mantap kami? Tentu saja, kami tidak akan menyerahkan pemimpin kami. Lebih baik kalian di Jepang menemui Kiai Haji Zainal untuk melakukan perundingan. Kami tidak mau. Para polisi pun langsung menodongkan senjata ke arah pemimpin kelompok. Tiba-tiba datang sekumpulan santri pesantren Sukamana. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kenapa kalian semua berbuat kekerasan? Turunkan semua senjata kalian. Tidak mau. Pasukan, gerak! Silakan kalian semua masuk ke rumah Kiai Haji Zainal untuk menemuinya. Tetapi jangan ada yang bermain kekerasan kepadanya. Ada apa ini? Kenapa kalian kesini? Apa urusan kalian? Tapi sebelum itu, mohon berdiri dulu. Kalian seperti terlihat sakit. Sebelum itu, katakan apa urusan kalian datang ke sini? Dan duduklah terlebih dahulu. Apa yang ingin kami sampaikan kepada kamu? Tenanglah para santri, para ofisir-ofisir ini hanya akan berbicara urusan mereka kepada diriku. Jadi, diamlah di tempat masing-masing. Baik, Pak Kiai. Pertama, warga Sukamana telah mencuri senjata api milik Jepang. Yang kedua, kalian semua tidak mau bekerja sama dengan kita para pemerintah Jepang. Dan yang terakhir, pemimpin Sukamana tidak mau menuruti perintah negara untuk menghadap ke Tasikmalaya. Setelah ofisir Jepang selesai menyampaikan ultimatumnya, kemudian datanglah Najmuddin yang sejak tadi berkumpul dengan pasukan Sukamana. Baik, besok kita akan pergi ke Tasikmalaya untuk menghadap dan menyerahkan senjata api hasil rampasan. Tetapi salah satu dari kalian harus tetap tinggal di sini untuk menjadi tawanan. Jawaban Najmuddin mampu membakar emosi para santri. Dan emosi tersebut semakin memuncak karena ofisir-ofisir Jepang mulai memberontak dan mereka berusaha lari mencari tempat guna mengambil senjata-senjata mereka dan melakukan penyerangan kembali. Aduh, teman-temanku mati semua. Aku harus minta bantuan. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 4 sore, datang beberapa buah truk mendekati pesantren Sukamana. Suara takbir mulai terdengar. Pasukan Sukamana sangat terkejut
setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Teman-teman, ada gerombolan, tapi nampak bukan milik Jepang. Mereka dari bangsa kita sendiri. Sepertinya mereka dibawa kendali Jepang. Mereka ingin mengadakan perlawanan kepada kita. Segera beritahu Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Kenapa kalian berlari-lari? Di sana ada segerombolan orang yang sepertinya dari bangsa kita sendiri. Benar Pak Kiai. Tapi mereka ada di bawah tentara Jepang dan sepertinya akan melakukan perlawanan terhadap kita Pak Kiai. Kalau benar begitu, mari kita keluar dari sini. Sekarang, ayo, mari. Setelah semua santri berkumpul di halaman, Kiai Haji Zainal Mustafa memerintahkan agar para santri dan pengikutnya menghindari perlawanan. Tetapi pertempuran tidak dapat dihindarkan. Pihak Jepang sudah mulai melepaskan tembakan dan menghujani pasukan Sukamana dengan peluru. Ayo. Santriku, tidak. Terjadilah pertempuran dalam jarak dekat sehingga menyatukan banyak korban dari kedua pihak. Setelah pertempuran berlangsung selama 90 menit, satu demi persatu pertahanan santri Sukamana dapat dilumpuhkan dan pasukan yang masih tinggal terpaksa mundur karena tidak sanggup menahan peluru dan senjata otomatis dari pihak Jepang. Kira-kira pukul 5.30, semua pertahanan Sukamana telah lumpuh dan Kiai Haji Zainal dengan beberapa pengikutnya ditawan oleh Jepang. Para santri dan pengikutnya yang masih hidup diperintahkan untuk mundur dan menyelamatkan diri. Lari santriku, lari. Apa? Masuk semua. Kita mau dipasang di sini. Lepasin kami semua. Rasakan itu. Kalian lihatlah. Nanti kalian akan mendapatkan pembalasan dari kami. Setelah pertempuran selesai, dimulailah pembersihan besar-besaran oleh alat-alat negara fasisme Jepang dan kaki tangannya seperti asrama dirusak, barang-barang perhiasan, buku-buku dan kitab-kitab kepunyaan santri, rakyat, dan pemimpin-pemimpin Sukamana dirampas dan diangkut ke Tasikmalaya karena dianggap harta gunmah atau harta rampasan dari penjahat dan musuh pemerintah Dai Nippon. Kita masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada di Ayo, dalam. ayo. Setelah itu pasukan Jepang menyampaikan ultimatum bahwa semua orang yang membantu gerakan Sukamana maka dianggap mata-mata musuh dan memusuhi Jepang. Mereka yang menyembunyikan pelarian dari Sukamana akan diancam hukuman mati. Ingat wahai warga semua, apabila kalian berani memberontak dan mendukung pasukan Sukamana, apalagi kalian berani menyembunyikan pasukan Sukamana, kalian akan kami hukum mati. Maka sebaiknya mulai dari sekarang kalian harus menuruti semua perintah kami. Lalu laporkan serta serahkan pasukan Sukamana jika di antara kalian ada yang melihatnya. Mengerti? Mengerti, Tuan. Tanggal 27 Februari 1944 saat Kiai Haji Zainal Mustafa dan beserta para santrinya ditahan, Kiai Haji Zainal menulis sepucuk surat. Setelah Kiai Haji Zainal menulis sepucuk surat, datanglah salah satu santri yang berhasil lolos dengan menyamar sebagai tentara Jepang. Santriku. Ini, kamu benar-benar santriku. Iya. Aku ada sepucuk surat untuk saya. Cepat bawa.
surat dari Pak Kiai Zainal. Haji Zainal, apa isi surat ini? Semoga beliau baik-baik saja. Mereka pun membaca surat tersebut bersama. Ternyata surat tersebut berisi instruksi agar para pasukan Sukamana yang ditahan tetap tenang, kuat, dan tidak putus asa, serta menyerahkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneruskan perjuangan mereka. Dengan membaca instruksi ini, saya merasa lebih tabah dan berani menghadapi pasukan Jepang. Semoga perjuangan kita tidak berhenti di sini dan kita tetap bisa mengusir Jepang dari tanah air Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Keesokan harinya, pemeriksaan terhadap pasukan Sukamana pun dilakukan, dan sebagian dari mereka ada yang bebas dan ada yang kembali ditahan, serta ada pula yang telah meninggal dunia di sel tahanan.